Dari sekian banyak ninja, ada satu suku jin yang paling terkenal membenci umat muslim. Hai, kita dari cast Si Jin. Dan sekarang kita lagi ada di Brilio, dan kita mau bahas tentang film Si Jin. Jadi Si Jin itu menceritakan tentang seorang perempuan bernama Irma yang mencintai sepupunya sendiri yaitu Galang. Nah tapi sayangnya Galang itu sudah punya istri dan anak, Niken Anjani yang bernama siapa? Istri aku tuh Nisa dan anakku Sofia. Nah terus Irmanya ini nggak terima, dia sangat terobsesi oleh Galang. Akhirnya dia pergi lari ke dukun gitu untuk nyantet keluarga aku. Mulailah teror selama 5 malam itu, mulai banyak gangguan mistis dan sebagainya. Tapi itu malah justru ngebalik juga ke Irma, gitu sih singkat ceritanya. Nama aku Messi Gusti, aku berperan sebagai Sofia. Aku anaknya Ayah Galang sama Ibu Nisa. Aku karakternya apa ya? kamu Kayak aku tuh suka main boneka doang deh. Suka Iya. main boneka. Di sini Terus kamu aku juga nggak buta, bisa melihat, nggak kan? bisa melihat. Iya. Kelihatan jelas. Jadi dia tuh ada cacat lahir gitu deh, nggak bisa lihat gitu. Halo, aku Delia. Di sini aku berperan sebagai Wulan. Wulan itu adiknya Biang Kerok ini, Irma. Kita mungkin beda bapak kali ya, nggak tahu. Yang satu Jawa, yang satu tiba-tiba bule gitu. Terus ya saya anak terakhir dari bertiga, jadi cuman cewek. Bisa dibilang aku yang handle bisnis keluarga, yang lebih dewasa dari kakakku Irma, karena sebenarnya punya jadi personal life-nya nggak penting, yang penting keluarganya aja dulu gitu. Halo, aku Anggika Bosruli. Di sini aku berperan sebagai Irma. Ini menarik sih. Irma itu bisa dibilang orang jahatnya, tapi she's the victim in her own world. Dan dia orangnya yang kalau suka sama sesuatu itu kayak saking suka dan passionate-nya itu bisa dibilang obsesi. Dan orang yang keras kepala, lumayan egois, dan apa ya, tapi dia masih tetap sayang sama keluarganya sih deep down. Mungkin dari past traumasnya, dan pokoknya ada backstory yang kita create lah. Ada trauma-trauma sendirinya yang membuat dia seperti itu orangnya. Jadi menurut kita orang yang kurang baik perilakunya mungkin ada apa ya, reasoning dan sebab penyebabnya lah gitu. So Irma menarik sih, menarik. Baik kok, orangnya baik. Oh mirip sama kamu sih? Irma karakternya. Aku tuh baik, sumpah banget. Fun fact, zodiaknya sama ya, Irma sama Anggi. Iya, jadi pas kita sempat ada bikin background dan ngobrol-ngobrol, kira-kira Irma itu apa ya zodiaknya. Terus kata saudaranya kayaknya Gemini deh. So kayak pas banget. Apakah ini metode? Sepertinya metode ya. Metode banget nih, kayak siapa yang Gemini dan agak freak dan agak yang kayak gimana gitu. Anggika Bosruli. Oke, makasih. Oke, aku Ibrahim Risyad berperan sebagai Galang. Galang ini adalah seorang tukang daging yang ada di pasar. Tukang jaga. Dia tukang daging di pasar gitu. Jadi dia punya sifat yang cukup keras karena situasi keluarga dan sebagainya juga, pekerjaannya juga. Dia mempunyai seorang ibu yang sakit-sakitan, terus punya istri Nisa, Niken Anjani, dan punya satu orang anak yang menggemaskan ini bernama Sofia. Keluarganya awalnya cukup bahagia. Kita merangkak benar-benar dari bawah. Terus yang akhirnya sampai yang aku dulu tukang daging menjadi punya beberapa toko daging gitu. Tapi tidak, satu sisi dia punya kehidupan yang cukup gelap juga bersama Irma, yang akhirnya membuat hidup dia tuh menjadi 180 derajat tuh berubah gitu loh. Jadi ya so far karakter Galang ya menyenangkan ya, seru ya. Dan depresi. Depresi full on. Betul, Padahal betul, orangnya betul. high banget. Betul, itu dia.
sangat tidak relate. Sangat tidak relate. Gara-gara Ya, agak jauh. iya agak jauh ya. Delia dengan Wulan relate banget. Mana kedua dari 3. Terus kebetulan tadi sutradara kita tuh unik, jadi dia bikin karakter Bible-nya ada zodiaknya gitu. Terus pas aku tanya, Bu, jadi karakter bikinan Delia sebenarnya Wulan tuh apa zodiaknya gitu. Terus tiba-tiba sutradara bilang, enggak, Wulan Libra gitu. Dan kayak, jadi lumayan sama dengan Delia. Baiknya sama Sabar ya. dan manis dan gitu. Manis. Oke, manis bisa didebatin lagi ya, tapi kayak sabar ya. Baik ya. Relate atau enggak? Jujur enggak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Relate gak? Lumayan. Anak kecil gak mau. Lumayan. Ngegasnya mungkin sama. Terus kayak kalau lagi excited mungkin sama. Tapi kayaknya jahatnya nggak sama sekali. Like I'm like a pretty nice person. Does that count? Kayak does a nice person say that you're a nice person? Apa? Kalau Irma nice person juga kok sebenarnya. Kalau dia nggak terobsesi. Iya betul. Dia fun loh. Kalau di dunia lain dan dia nggak mengalami apa yang dia alami, dia mungkin menjadi orang yang fun. Tapi other than that, kayaknya nggak terlalu relate. I don't relate sama obsessionnya. Karena aku tuh bukan tipe orang yang bisa terobses dengan sesuatu. Kayak I barely have any obsession. Kecuali makanan. Minuman smoothies yang sehat. Dan ya begitulah. Ya, jadi nggak terlalu relate sih. Gitu. Dan dia bukan tipe yang kayak suka sama suami orang. Gue bukan tipe yang suka ya. Itu kayak jadi gue nggak relate, jangan. Ngerikan itu. Tentu saja kalau untuk Galang itu sangat tidak relate karena saya bukan tukang daging juga, ya kan. Alhamdulillah ibu saya sehat, saya belum menikah gitu. Cuma ada satu sifat yang menurut aku hampir mirip. Galang itu orang yang dia kalau punya masalah tuh selalu dia pendam. Dia tidak keluarkan gitu loh. Makanya saat dia punya masalah sama Irma atau sama Nisa itu dia tidak pernah langsung ngomong, dia selalu mendem dulu, mikir dulu gimana caranya, bla 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 bla, yang akhirnya pecah di akhir gitu sih. Sama lah kayak aku kalau itu. Gitu. Betul. Kalau takut sih enggak ya. Karena kan aku rajin sholat. Luar biasa. Berdoa gitu. Oh my Enggak god. loh, dia beneran sholat. Lu, hey. Oh iya, waktu itu. Jadi nggak takut sih, tapi kadang kalau udah ngelihat dari takut gitu. Ngeliat apa sayang? Maksudnya kalau denger gitu lah. Denger teriak pas syuting atau gimana? Kamu waktu di kamar mandi aku keluarin, aku kagetin kamu. Kalau ada penonton Kaget. itu kita juga nggak bisa lihat ya guys, mungkin Messi doang bisa. Gue bisa ngeliat. Kita syuting di puncak, Ciloto. Jauh. Soalnya di ujung puncak sana lah. Sukabumi gitu. Dingin banget. Dan 14 hari kita syuting. Fun sih. Fun. Kita syutingnya di bulan puasa guys. Tapi itu kerasanya bener-bener cepet banget. Kita kita syuting tuh saking funnya tuh jadi nggak terlalu kerasa ya. Nggak kerasa kayak film horor. Iya, walaupun aku datang ke lokasi tuh tepar diem doang, muka pucat gitu, tapi fun syutingnya gitu. Fun banget, sumpah. Itu bener-bener kita 14 hari syuting tuh sama sekali tidak terasa ya walaupun horor. Tapi kalau capeknya tentu saja terasa. Ada satu technical tuh ini ada satu di mana ini sampai biasanya syutingnya sehat gitu kan. Ada satu pagi karena technical ada apa sih yang diseling-seling gitu loh. Oh, iya. Diseling. Terus kan dingin banget ya. Naiknya tuh pakai steiger tuh besi gitu. Besinya Dan dingin ada, juga. Kebutuhan make up yang misalnya dilumuri darah gitu. Terus kayak harus pakai kontak lens yang bikin kita
aku sih nggak bisa lihat banget gitu. Terus berdua waktu itu scene-nya itu sih kita harus lari nyeker, sedangkan dinginnya udah nggak masuk akal gitu. Cuman ya karena pohon beneran dan tinggi banget ya, menurut aku itu serem banget. Angin pula. Jadi ada beberapa hari kita syutingnya itu dibalik. Jadi kita mulainya udah sore sampai pagi karena kita ngejar scene malam. Jadi ya lumayan agak vampir dikit ya kita. Dan set-setnya juga ada beberapa yang real banget, kayak misalnya di pasar tuh real banget, kayak di tempat daging beneran dengan bau-bau pasar yang wangi, kayak darah-darah, terus emosi drama pula. Dan ada satu set itu rumah dukun itu beneran di basement dan beneran dibikinnya kayak so creepy dan weird gitu. Dan prop-propsnya juga lumayan real, jadi ada kayak kepala sapi beneran. Terus mereka lampu-lampunya anak art itu pakai lampu minyak tanah gitu loh, dibakar. Keren. Jadi pas Selamat, kita art pulang, department. pas kita bersihin kuping dan hidung segala macam, semuanya hitam. Iya benar. Hitam, Iya, beneran hitam. Gak cuma kaki doang tapi lubang hidung pun. Kayak Upilnya kayak gitu, hitam. kayak, lo hitam nggak? Upil kali enak nih Mas kerja. Upilnya hitam. Hitam. Kayak kenapa ya gitu. Jadi kerasa banget sih. Dari dibantu banget dengan set dan props dan segala macam yang lumayan real, kayak mencekam. Ada aku pas itu sih tadi kayak harus tengah malam, udah kayak jam 2-an gitu, harus ditaruh di atas mungkin 2 meter 3 meter gitu kali ya. Terus harus pakai kontak lens yang nggak bisa lihat, terus dingin kan, jadi aku kayak itu di stagger, kamu tau gak sih, kayak besi gitu. Jadi kayak jangan ke kanan ini ya, soalnya ini kalau ke situ bolong gitu. Jadi ada yang megangin gitu. Ada yang megangin gitu sampai ke bawah. Itu menurutku agak kurang nyaman sih, bukan serem, kurang nyamannya karena kayak di dekat pohon kan, pohon besar. Pohon besar kayak nggak bisa lihat, dingin banget. Udah itu sih nggak nyaman. Oh, gue ada satu yang paling gue nggak nyaman itu, ada satu scene yang aku dilempar daging sama Ohim. Emang iya gue lempar daging. Lu lempar daging Oh di pasar. Iya. Oh Kayak aku dilumurin daging mentah gitu sama darah. Itu jadi dagingnya daging beneran, karena kan setnya di tukang daging di pasar kan, jadi kayak yang disiram daging beneran dengan kayaknya ada darah-darah beneran juga deh. Jadi kayak bayangin bau amisnya tuh kayak gimana. Jadi pas udah selesai take itu kayak sebadan bau daging amis mentah gitu loh. Terus jadi kayak aku beberapa kali hampir mau muntah sih itu. iya. Yang kayak kayak gitu. Terus kayak Ohim cuma kayak sorry ya Gik, sorry. Terus dia sambil ketawa kayak sorry Gik gitu. Terus kayak itu gak nyaman sih. Gue sampai mandi di pasar loh. Gue mandi di pasar. Ya iyalah, karena di situ kan selesai adegan itu gue langsung pulang ke Jakarta dan nggak mungkin gue di mobil bau daging amis gitu. Jadi kayak mau nggak mau ya di pasar aku pakai gayung. Mandi tahu mandi pakai gayung. Tapi nggak di pasar juga, nggak di toilet pasar juga sih. Lo bayangin. Tapi kayak agak nggak nyaman. Itu mandi di toilet pasar guys. Yes. Terus ada yang gue di sling juga tuh. Oh iya. Yang gue di sling. Di trailer ada, jadi bukan spoiler. Di sling terus kayang. Dan itu kayaknya berapa jam ya? 3. Kalau sakit kan? Iya, aku sakit abis itu, kayak muntah-muntah. Terus dipulangin, kayak sudah sana pulang kayak gitu. Kayak kamu sakit deh, terus diliburin 2 hari. Alhamdulillah dapet libur. Oh ini, itu udah ada di trailer juga. Jadi kalian kan melihat yes Safdis. Ada satu orang tuh di situ tuh terkapar, itu adalah saya. Dipocongin. Jadi lo dipocongin gak nyaman. Betul, tentu saja. Siapa di dunia ini orang yang dipocongin nyaman? Gue tanya, nggak ada Sekarang bro. lagi zaman yang tunjukin foto lo lagi cari duit. Nggak mungkin saya spoiler di situ kan. Lo taruh lo lagi dipocongin. Iya, pokoknya itu scene yang paling tidak nyaman selama syuting karena saya dipocongin, dikafanin, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Sengaja lu punya bayangan ntar. Di keliling gue itu ada 12
ibu-ibu pakai mukena dengan make up yang menyeramkan. Lu bayangin. Sambil bergoyang. Sambil begini-begini. Kayak aduh, ini ada yang asli nggak ya, ada yang beneran nggak ya? Nah, sampai ada satu momen. Lagi syuting itu ke kita tuh. Ini cerita serem juga. Astrada 1 kita itu ngitung ada 13. Di monitor cuma ada 12. Terus dibilangin. Saya di tengah-tengah situ begini doang nih ngeliatin mukanya satu-satu. Ini kalau ada yang beneran sih kayaknya gue nggak akan tahu ya, semuanya serem sih gitu. Pas keluar tuh pas beres tag baru dikasih tahu Ohim. Tadi kamu ngeliat di situ berapa? Aduh, aku nggak ngitung bu. Kenapa emang? Iya soalnya Iman ngeliatnya 13. Ini di monitor cuma 12. Coba lihat deh. Pas aku lihat beneran 12 dan ada satu yang kosong. Jadi si Astradanya nge-setnya jadi kayak mereka memilih orang gitu loh. Ada satu yang kosong sebenarnya kayak kita padetin dan gak ada yang kosong. Terus Astradanya kayak udah padat nih. Saya itu yang 1, 2, 3, 4, 13. Dan aku pun ngeliatnya udah padat. Jadi kayak, ih Kok merinding? Lu ngeliatnya juga padat? padat? Ya iyalah coy, orang gua di sini ngeliatin begini. Merinding aja. Merinding beneran lah. Nah itu sangat tidak nyaman ya. Kalau Messi coba, mungkin Messi gara-gara pakai soft lens mulut Iya, tiap hari. betul. Itu kadang kalau pakai softline suka copot sendiri, suka lompat. Wah, Karena gitu kan ya? softline itu lebih gede dari ukuran mataku. Jadi kadang dia suka keluar sendiri, terus perih ya. Jadi kalau misalnya aku udah keperihan banget, dipakein tetes apa gitu ya. obat tetes. Obat tetes Keren gitu. banget sih Messi. Hebat. Enggak, karena kamu kontak lens kan juga buat orang dewasa kan. Tapi kan masih matanya kecil gitu loh. Jadi kadang-kadang kita gitu kita Dan dia sepanjang kontak. syuting by the way pakai itu karena emang cacat akhir kan ceritanya. Jadi sepanjang syuting sampai rap pasti Pakai itu. selalu pakai. Kasian sih. Dan kalau udah pakai udah kayak nggak tahu what's happening. Ya bener nggak bisa lihat. Iya emang. Burem gitu. Oh. Hampir semuanya. Jadi pokoknya ada satu ekstras yang harus naik pohon. Dia kan mungkin gara-gara naik turun lumayan capek kan ekstras itu. Terus kayak aku udah bilang kalau capek kamu bilang aja biar bisa istirahat, kasihan. Dia bilang aman kok aman. Terus pas turun dia matanya udah kosong gitu. Terus dia kayak pingsan gitu. Terus orangnya kayak bantuin. Si Cindy namanya Cindy. Terus tiba-tiba dia nyautnya kayak aku bukan Cindy. Gitu terus kayak lah lu siapa dan berarti. Dan lumayan serem sih. Tapi kayak kru-kru kayak lumayan yang kayak nggak di take it seriously. Cuma yang kayak ya udah nggak di feed onto that energy aja, malah yang kayak ih bukan Cindy kayak gitu. Malah dibercandain. Terus syuting capek ya. Iya, jadi kayak iya udah kesurupan. Jadi kesurupan. emang udah telat dan semua udah capek. Terus adegannya lumayan berat dan complicated gitu. Terus Cindy ini salah satu performer yang lumayan berat gitu. Terus ya karena dia kurang istirahat, kurang asupan air juga mungkin ya, air dan kurang dingin banget. Terus masih muda banget, umur 17 tahun gitu. Terus ya gitu tiba-tiba kenapa enggak, aku mau pingsan gitu, kayak dia kayak. Terus kemudian dia adegannya juga di pohon besar tadi itu. Jadi kayak orang-orang tuh pada kayak ayo sholat, ayo baca-baca, ayo ini. Ya menurut aku itu karena dia kurang oksigen aja sih, karena kan disuruh adegan terus kurang minum, dingin banget, udah kaku dari pagi latihan gitu, dari pagi loh di take baru pagi lagi gitu, maksudnya kayak jam 1, jam 2 sampai jam 3. Ya pasti nggak sih orang kayak udah gitu, aduh gua udah nggak kuat mau pingsan gitu, cuman kayak orang hiperbola aja gitu kayak sugesti ayo sholat ini maaf, gue sakit aja dibilang gue ditempel. Gue yang kayak aku capek bukan ditempel, aku tuh capek bukan ditempel ya hei. Terus kayak pada gosip gitu yang kayak tiba-tiba gue nyampe rumah gara-gara sakit muntah-muntah, nyokap gue yang kayak Gika kamu Hamil. kayak ini kata orang lokasi nelfon mama, kamu katanya disuruh dibacain doa di air terus suruh minum air. I'm like I am not ditempel, oke? Kayak I'm tired, I need to sleep and medicine, gue butuh tidur. Jadi kayak mungkin gara-gara film horror jadi kayak orang pada pemikirannya kayak gitu. Jadi dia muntah-muntah, kita semua udah ready nih next scene.
nggak jadi diambil gara-gara dia muntah-muntah masuk angin. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak nih jalan ke aku, cuk. Misi mbak, mau dilihat dulu mbak? Enggak, bukan apa-apa, soalnya takut sakit beneran atau sakit. Terus nggak taunya dia keracunan catering ya. Jadi Anggika nggak bisa makan mecin. Nggak, terus si bapak-bapak itu kayak gue lagi kayak lemes gitu habis muntah berapa kali, dia yang kayak bentar ya dia. Saya kasih energi. Ini saya nggak pegang, saya kasih energi gue kayak terserah lo mau kasih energi, mau tidur, gue capek kayak. Terus dia kayak wah susah. Wah susah. Ya iyalah susah, gue capek, gue udah muntah 5 kali. Tapi kita bukan nggak percaya hal-hal goib guys. Aku sih percaya. Gue percaya tapi ada batasannya lah. Maksudnya pada saat itu memang yang dibutuhkan bukan ke arah situ, tapi memang pemain capek aja dan dingin. Gue lebih butuh vomita. Hati-hati sama perbuatan kalian. Baik-baik aja jadi orang, jangan jahat karena kalian bisa ya dapat karma. Dan konsekuensinya mungkin hal yang tidak kalian inginkan. Jadi jadilah orang yang baik. Pesan moralnya gitu sih. Apa ya, be aware kali ya, sadar gitu. Mungkin si Irma melakukan ini sampai santet segala macem gitu. Mungkin nggak sadar apa yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Iya, gimana? Kalau dia sadar mungkin kayak bayangin deh lo mau berlaku jahat sama orang yang lo kenal gitu. Kalau sadar kan mungkin agak ini ya gitu kalau sadar. Jadi jangan mabok guys. Kalau kesal sama orang jangan langsung disantet ya. Iya tuh kan. Apa jangan apa? Tangan jangan langsung disantet. Oh iya betul. Jadi kalau kesal sama orang Seperti yang kita tahu si jin itu ada di ayat Al-Mutaffifin. Asik, gila bro. Ya, Google dulu tadi. Jadi intinya sebenarnya menurutku hal-hal buruk itu tidak terjadi dari gimana ya bahasanya ya? Hal-hal jahat. Dari lu. Enggak, sebenarnya hal-hal jahat itu terjadi bukan karena setan atau iblis, tapi bisa juga dari diri kita sendiri gitu loh. Gitu. Ya, makanya ada yang namanya si jin gitu. Itu adalah orang-orang durhaka ceritanya. Jadi kita tidak boleh berbuat jahat ya guys. Kita harus baik-baik. Terima kasih. Sediakan pula antara dan kalawan dan duit. Allahu Akbar. Terima kasih Sobat Brilio. jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Dan jangan lupa nonton film Si Jin Tanggal 9 November di bioskop kesayangan Anda.